Halo, selamat datang di podcast Bonsai atau juga bisa disebut dengan bincang-bincang on air santai. Nah, bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat istimewa nih. Kisah seorang santri yang merilis buku. Wah, dari judulnya juga sangat keren ya. Hebat. Jarang-jarang kita mendengar santri yang tidak hanya belajar di pesantren, tapi juga menuangkan gagasannya dalam sebuah karya tulis yang menginspirasi banyak orang tentunya ya. Bicara soal santri nih, banyak yang menganggap kehidupan di pesantren hanya seputar belajar kitab kuning, kitab sulubus salam, dan ya kitab nahu, sorob, balago gitu ya. Nah, di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat menginspirasi banyak orang. Boleh kenalin namanya sama kelas? Perkenalkan, saya Arsyad Nabiron dari kelas 11B. Oke, dengan Arsyad Nabiron dari kelas 11B ya, benar? Nah, langsung aja ke Jalpa yang akan memandu pertanyaan-pertanyaan terkait perilisan buku. Boleh ya? Baik, jadi di sini kita ada beberapa pertanyaan ya. Di antaranya ada apakah ada momen writer's block? Bagaimana cara Anda mengatasinya? Ya pastinya ada sih, semua penulis juga pasti ngalamin yang namanya writer's block. Cuman cara saya mengatasinya dengan saya mencoba keluar dari zona nyaman saya mencoba hal baru. Mungkin ya, kalau tidak juga saya bisa olahraga, kadang menyendiri juga untuk mendapatkan ide-ide selanjutnya. Jadi ketika saya mengalami writer's block, saya itu bukan tidak bisa menulis lagi, bukan tidak bisa melanjutkan yang saya tulis, tapi saya kehilangan ide dan kehilangan gagasan lah. Saya kehilangan ide untuk melanjutkan tulisan itu. Kemudian saya juga kehilangan motivasi untuk menulis lagi begitu. Pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar selama menulis buku ini? Baik, tantangan terbesarnya adalah kejujuran sih. Ketika saya menulis, saya mencoba jujur terhadap diri saya sendiri, karena saya rasa banyak orang di luar sana yang mengalami hal yang sama dengan saya, yang sampai akhirnya saya bisa menulis, membuat buku, menerbitkan sebuah buku yang berjudul Jalan Pulang. Jadi tantangan terbesarnya adalah saya harus menulis dengan kejujuran. Pertanyaan yang ketiga, apa yang menginspirasi Anda untuk menulis buku ini? Baik, yang menginspirasinya diri sendiri, karena buku Jalan Pulang ini pengalaman pribadi. Jadi saya merasa beberapa kali terjatuh, bukan terjatuh secara fisik ataupun tapi saya tuh merasa tertinggal. Jadi lain mempunyai teman, saya tuh nggak punya gitu. Nah, saya tuh merasa tertinggal gitu, merasa saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa apa-apa, yang akhirnya saya tuangkan dalam tulisan begitu. Jadi yang menginspirasi adalah karena saya ingin membuktikan bahwa saya itu bisa melakukan sesuatu meskipun saya sendirian begitu. Ceritakan tentang buku terbaru Anda. Apa pesan utama yang ingin Anda sampaikan? Pesan utamanya adalah perasaan kehilangan, terus perasaan ketidaknyamanan mungkin di lingkungan sosial atau apapun itu. Rasa ketidaknyamanan, kegelisahan, gusar. Dan saya itu menuliskan bagaimana caranya ada ketika pembaca itu membaca tulisan saya, mereka itu seenggaknya merasa ditemani lah. Jadi ketika pembaca mengalami hal yang sama, kemudian membaca tulisan saya itu, mereka merasa ditemani dan merasa hangat mungkin ya. Jadi pesan utamanya adalah ketika kalian yang membaca buku saya, ketika pembaca membaca itu, saya harap tidak kehilangan motivasi untuk hidup, kehilangan keinginan untuk hidup. Kemudian juga ketika merasa sakit hati dengan apapun itu, terima saja. Jadi jangan terlalu banyak dipikirin lah, kayak gitu intinya. Dan pertanyaan yang terakhir ya. Untuk yang terakhir,
Apa perasaan Anda saat buku ini resmi dirilis ke publik? Perasaan saya sih gugup ya. Pertama karena saya belum pernah punya pengalaman sebelumnya. Jadi saya merasa gugup karena pada akhirnya tulisan saya itu bakalan dibaca sama orang lain. Kemudian orang lain juga bakalan tahu perasaan tentang banyak hal yang saya tutupin, banyak kebohongan yang saya kasih sama mereka. Karena jujur aja saya itu merasa tidak nyaman lah. Jadi sampai sekarang pun masih proses berubah. Jadi saya itu orangnya introvert, tertutup banget. Jadi sekarang itu lagi ada di fase transisi untuk menjadi lebih aktif lagi lah gitu. Untuk pertanyaan kedua, apa tantangan terbesar Anda selama menulis buku ini? Tantangan terbesarnya adalah ketika saya sudah mempunyai ide, saya sudah simpan di dalam pikiran saya, tapi ada di satu momen hati saya itu lagi pengen jadi jangan nulis dulu deh gitu. Pengen menikmati suasana dulu, mungkin kayak gitu. Ini untuk pertanyaan pamungkasnya nih, boleh sharing-sharing nggak tips and trick untuk membuat buku ini? Saya mempunyai tips and trick yang menurut saya pribadi cukup baik lah ketika memulai. Pertama, mulai dengan rasa suka. Ketika kalian sudah mulai menyukai tulisan itu, pastinya akan mencari yang lainnya. Contohnya, ketika saya mulai suka dengan sastra, saya itu penasaran, kenapa sih kok tulisannya bisa kerasa gitu. Nah, ketika saya mulai merasa suka, saya mulai mempelajari, kemudian banyak membaca, dan akhirnya perlahan menulis. Terus kedua, ketika mulai menulis, sebisa mungkin tulisannya jujur dan jangan banyak mikirin atau menargetkan apapun ya. Contohnya ketika waktu itu saya mulai menulis, saya itu tidak pernah berpikir akan menjadi seorang penulis, karena sendirinya itu saya cuman ingin meluapkan isi hati gitu. Tapi akhirnya jadi penulis meskipun nggak ditarget juga sih. Jadi jangan ditarget, karena kalau misalnya nulisnya ditarget, akhirnya itu bakalan kayak dikejar deadline gitu loh. Jadi merasa tertekan lah ketika menulis. Nah, kemudian kalau sudah terkumpul tulisannya, baru bisa membuat ide, mungkin ya, mendapatkan ide, kemudian membuat judul, cover, outline, sampai pengeditan layoutnya mungkin. Terima kasih Biran sudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Ya, dan juga tips and triknya. Mungkin tentu saja dengan hadiah. Baik, terima kasih ya Ajapa yang sudah memandu pertanyaan tentang terkait perilisan buku Arsyad Nabiron ini. Nah, buat kamu yang mendengarkan podcast ini, terutama yang suka menulis kisah santri, ini bisa jadi motivasi. Menulis itu tidak harus menunggu untuk sempurna ya. Mulailah dari hal yang sederhana seperti catatan harian, pengalaman kecil, atau ide-ide yang terlintas di kepala. Bahkan ya, ada satu juga ide dari Raditya Dika, seorang komedian. Nah ya, katanya beliau itu sering membawa-bawa catatan kecil atau catatan harian, karena beliau itu tahu ide-ide yang terlintas di kepala itu sangat licin, mudah hilangnya. Jadi saat terlintas di kepala, beliau langsung menuliskan di catatan kecil itu. Nah, siapa tahu suatu hari nanti kamu juga bisa merilis buku seperti Arsyad Nabiron ini. Nah, tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung podcast. Kisah santri yang merilis buku ini mengajarkan kita bahwa seorang santri bukanlah penghalang untuk berkarya. Justru dari keterbatasanlah kita lahir kreativitas yang luar biasa.
Semoga obrolan kita kali ini bisa menginspirasi kawan-kawan semua. Jangan lupa follow podcast ini dan bagikan ke teman-teman supaya semakin banyak yang terinspirasi. Ya, boleh dong kasih kata-katanya untuk menyimpulkan sebuah buku yang berjudul Jalan Pulang. Pulang bukanlah soal kembali ke titik awal, melainkan kembali kepada diri sendiri yang utuh setelah tercerai oleh waktu. Nah, kalian harus beli buku ini yang berjudul Jalan Pulang karya Arsyad Nabiron dengan harga 55 ribuan ya, betul? Iya. Ada diskon nih untuk bukunya ya, sebesar 10% menjadi 49.500. Dan diskonnya sampai tanggal 28 Juli sekarang ya. Oke. Nah, untuk kalian yang ingin beli buku ini, boleh langsung ke Arsyad Nabiron atau juga mengunjungi profil yang ada di deskripsi video ini. Dan di sana ada link pemesanannya. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya dengan cerita yang lebih seru dan menarik. Saya Handia Satya Pertama dan Saya Zalfa Almuman. kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.